Phoenix Darius Radio Station, seperti Dodio Sandra bilang, kalau Doi akan balik lagi nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam. Hari ini aku punya tamu-tamu spesial di jam 9 sampai dengan jam 10. Jadi ada tamu spesial yang akan Doi ajak ngobrol. Ngomongin tadi sempat di-spill juga. Ini adalah cerdas memilih dan juga menggunakan kosmetika aman. Kalau ngomongin setiap hari kita berkegiatan mau berangkat sekolah, kuliah, mungkin ada beberapa yang memang harus touch up dulu, atau juga paling tidak adalah ya pakai foundation dan segala macamnya lah. Tapi hari ini mungkin kita akan lebih banyak ngebahas bagaimana kita harus bisa cerdas memilih dan juga menggunakan kosmetika secara aman. Sudah ada di studio, ini beliau adalah Kepala BB POM di Denpasar, Dr. Anda Igusti Ayu Adi Arya Patni APT. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu cantik sekali loh suaranya. Terima kasih. Hari ini kita ngobrol-ngobrol, saya pengen tahu sebenarnya karena mungkin kemarin-kemarin hanya tahu sudah ada BB POM-nya belum kalau beli sesuatu. Kan biasa gitu ya, Bu. Tapi secara keseluruhan mungkin saya pengen tahu dulu apa sih sebenarnya BB POM di Denpasar ini, atau secara keseluruhan dari BB POM ini, Bu? Baik. Terima kasih ya, Mas Doi. Doi. Ya, Mas Doi. Mas Doi. Badan POM ya, saya bicara Badan POM dulu. Badan POM itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke. Nah, tapi di sini obat ini tidak hanya obat aja, termasuk di situ adalah obat tradisional, kosmetik, ya, sediaan farmasi di situ, obat, bahan baku obat, kosmetika, obat tradisional. Jadi yang kita awasi ada 5 komoditi jadinya, ya, termasuk pangan. Nah, BB POM di Denpasar. Jadi sering juga salah BP POM, tapi yang benar BB POM. Iya, betul. Jadi kalau B POM di Badan POM ada di pusat di Jakarta. Di provinsi itu ada kita UPT, Unit Pelaksana Teknisnya Badan POM. Di setiap provinsi ada balai besar atau balai POM, ya. Kalau di Provinsi Bali ada BB POM, Balai Besar POM di Denpasar. Ini di Denpasar nih artinya tidak ngawasi Denpasar doang, tapi kita ngawasi provinsi. Lokasinya dari di Denpasar. Kalau lokasinya pindah lagi beda lagi D-nya. Beda lagi D-nya. Jadi Oke, seperti oke. itu. Nah, UPT di Provinsi Bali ada 2, ya, BB POM di Denpasar, mewilayahi kabupaten ada 7. Oke. Kemudian ada Lokapom di Buleleng, tingkat kabupaten ada juga UPT-nya, namanya Lokapom Kabupaten Buleleng, mewilayahi Buleleng dan Jembrane. Nah, sisanya kami yang melakukan pengawasan obat dan makanannya, begitu. Nah, ini tugas kami tentu melakukan pengawasan obat dan makanannya. Kami bagi dulu pengawasan ini menjadi 2 subsistem. Pre-market dan post-market. Nah, pre-market ini artinya apa? Jadi sesuai undang-undang pangan yang mengatur makanan, undang-undang kesehatan yang mengatur obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik, semua produk obat dan makanan yang diedarkan wajib memiliki izin edar. Begitu ya. Yang tadi yang disampaikan Mas Doi cari BB POM-nya itu gitu loh. Itu izin edar. Nah, izin edar ini diberikan, diterbitkan oleh Badan POM, tentu tidak sembarang menerbitkan ya. Jadi tentu harus ada evaluasi terlebih dahulu. Nah, evaluasinya inilah kita sebut pre-market. Pre-market yang tadi, kan tadi ada 2 ya. Pre-market. Jadi pre-market evaluation, sebelum obat dan makanan beredar, kita evaluasi. Yang dievaluasi apanya sih? Jadi ada sarana produksinya, kemudian ada produknya. Sarana produksi harus memenuhi syarat GMP-nya, cara produksi yang baik. Nah, untuk kosmetik harus memenuhi cara produksi kosmetik yang baik. Setelah memenuhi syarat cara produksinya, produknya diuji laboratorium, memenuhi syarat standar mutu ya, sesuai komoditi masing-masing, baru mendapat izin edar. Nah, kalau kosmetik, izin edarnya namanya notifikasi kosmetik. Notifikasi kosmetik berlaku 3 tahun. Nah, dalam masa 3 tahun nih beredar, kami Badan POM menjamin produk itu masih aman, bermutu di peredaran dan layak digunakan. Layak digunakan, aman digunakan. Kita lakukan pengawasan post market. Ada pre-market, ada post market. Jadi di post market kita lakukan dengan apa? Kita sampling nih produk yang beredar itu.
Tapi Bu nggak sendiri ya Bu ya? Iya, Masa enggak sampling- lah. ada tim ya? teman, ada tim banyak. Iya. Dan samplingnya ini juga kita ada biaya dari negara. Oke. Jadi membeli ya, bukan Iya. mengambil begitu. Jadi kita membeli tanpa sepengetahuan produsen. Oh. Dan ini kita sampling di seluruh Indonesia di mana produk itu beredar. Jadi yang produksi tadi di Bali bisa beredar di Sumatera, di sampling sama teman-teman di Balai POM Sumatera seperti itu. Berarti tapi pasti ada tujuannya Bu ya, tanpa pemberitahuan itu supaya kalau misalnya kita kasih tahu kan beda lagi nanti. Beda mereka. lagi, Ya kan beda gitu cerita tujuannya. kan. Oh. Karena ini kami kan tugasnya Badan POM melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Jadi kan bisa aja namanya pelaku usaha ya pasti mau untung Ya, untung sebanyak-banyaknya. Betul. Jadi dengan biaya sedikit-dikitnya kan seperti itu prinsip ekonomi. Jadi kami menjamin obat makanan masih aman di pasaran. Oke. Setelah diberi izin edar, kita lakukan sampling dan pengujian. Nah, tindak lanjutnya apa kalau tidak memenuhi syarat? Nah, itu saya penasaran tadi. Ketika sudah dites ternyata belum berizin segala macam, apa yang harus dilakukan teman-teman? Nah, mungkin saat kita sampling juga kita bisa tahu ini produknya tidak ada izin edar, Oke. ilegal. Oke. Berarti itu tidak boleh beredar karena itu sudah melanggar undang-undang kesehatan atau undang-undang pangan. Jadi seperti itu. Dan Jadi, itu dari prosesnya. Jadi BB POM sendiri itu berhak atau memberitahu ke produk tersebut bahwa ini tidak layak edar. Ya. Oke. Jadi mencegah produk yang tidak layak edar baik ilegal, tidak memiliki izin edar ataupun tidak memenuhi syarat mutu keamanan karena tadi disampling dan diuji, itu kita cegah pencegahan dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, baik. Dalam rangka perlindungan kesehatan. Iya. Di mana sebenarnya pengawasan tadi adalah produk-produknya tidak hanya makanan. Tadi ada kita menyebut kosmetik. Ada kosmetik, Oke. obat tradisional, Oke, seperti itu. tapi hari ini karena memang tema besar kita adalah cara cerdas memilih dan menggunakan kosmetika aman, mungkin saya akan fokus ke kosmetik. Saya pribadi hanya taunya istilah kosmetik. Begitu dengar kata kosmetika, saya bingung apa bedanya kosmetik dan kosmetika? Mungkin itu bisa dibantu dulu Bu, Iya. dijelaskan. Sama sebenarnya secara Oke. nomenklatur kalau bahasa kan bilangnya kosmetika ya. Yang benar itu kosmetika ya. Oke. Secara ini ya. Tapi ya kosmetik ya biasa disebut kosmetik. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya juga kan kosmetik. Oke, hanya perbedaan di situ saja ya. Iya. Oke, tapi kalau ngomongin tentang yang masuk dalam kategori kosmetik atau kosmetika apa saja yang dalam pengawasan? Karena kan kebutuhan kita mungkin pakai lip balm kalau cowok standarnya atau yang lain-lain segala macamnya. Apa yang masuk perawatan seperti apa? Kalau namanya kosmetika itu adalah sediaan farmasi Oke. yang digunakan di bagian luar tubuh, di epidermis, di kulit Oke. atau mukosa mulut. Nah, jadi semua produk yang digunakan kosmetik artinya tidak akan ada yang dikonsumsi. Oke. Tidak akan ada yang dimasuk ke dalam tubuh Tapi bentuk di luar. injeksi, Oke. tapi semua di luar. Oke. Di epidermis ya, di kulit atau di ini di rambut atau di mukosa di mulut. Oke. Karena ada juga itu apa namanya cuci mulut itu termasuk kosmetika. Mouthwash itu? Mouthwash. Oke. Kemudian pasta gigi Masuk juga. masuk, Oke. shampoo ya. Oke. Jadi saya sering nanya nih kepada cowok pakai kosmetik nggak? Oh, takut dibilang feminin Iya, gitu. iya. Oh, enggak. Oh, berarti Padahal shampoo. Oh, berarti Anda tidak mandi, Anda tidak keramas, Anda tidak gosok gigi. Iya. Jadi itu oke. termasuk jenis-jenis kosmetik. Jadi Oke. pewangi, ya parfum, ya deodoran. Itu juga masuk. juga Bibir tadi masuk. lip balm, saya bilang kalau cewek mungkin pakai lipstick, kalau cowok sekarang lip balm aja, itu juga masuk di situ. Oh, Oke, baik. Bu, tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang, kan tadi kita ngomongin tentang kosmetika. Iya. Sebenarnya kalau fungsi utamanya sendiri kalau menurut Ibu seperti apa? Kosmetika tadi. kosmetika itu kegunaannya kan ada sebagai pewarna. Pewarna atau mempercantik, mengharumkan, memperbaiki bau badan, deodoran ya gitu. Ya. Tujuannya itu kosmetik, membuat kita lebih cantik dengan dekoratif ya, kosmetik dekoratif. Ya. Bisa eyeshadow dan lain-lain, rose dan lain-lain, lipstick itu termasuk kosmetika golongan dekoratif. Oke, tapi kan sebenarnya kalau ngebahas kosmetik ini dipakai bukan dipakai ada yang tiap hari memakainya, Ya. ada yang
yang akhirnya menjadi kebutuhan dan orang lumayan agak cerewet kalau misal brand tertentu, brand apa segala macam kan. Nah, yang bikin saya penasaran, idealnya kosmetik itu ketika pertama kali, karena tadi saya siaran bertiga, saya tanya kalau kamu beli produk A, B, C segala macam, kamu merhatiin nggak sih ingredients atau komposisi dan segala macamnya? Mereka kayak cenderung enggak. Kalau sudah tahu mereknya, based on orang atau apa segala macam. Idealnya cara branding oriented ya. Iya, kadang begitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi idealnya harusnya kita sebagai customer itu seperti apa, Bu? Sebenarnya sebagai customer dalam memilih kosmetik ya, itu harus kita perhatikan pertama adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita artinya jenis kulit. Nah itu harus pertama itu adalah jenis kulit. Ya, jenis kulit berminyak mungkin untuk muka nih, jenis kulit berminyak, jenis kulit kering itu kan beda ya. Betul. Jadi walaupun di setiap branding ada brand ada jenis-jenisnya sih. Tapi yang pertama adalah sesuai kebutuhan. Jadi jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan tetangga. Jadi mereka cantik pakai kosmetik tertentu, kita ikut belum tentu juga cocok gitu. Betul. Jadi jenis kulit yang pertama. Kemudian ini juga ya, kalau yang masih muda mungkin jangan nggak terlalu perlu banyak-banyak menggunakan ini. Sekarang kan sudah banyak sekali jenis kosmetik betul. Karena iklannya yang membabi buta. Jadi jangan termakan iklan. Tapi lebih cerdas dulu. Cerdas memilih. Jadi kami punya ini, tidak hanya kosmetik ya. Kalau ini cerdas memilih produk obat dan makanan, obat, kosmetik, obat tradisional, pangan, itu kita punya cek klik. Ada cek klik. Cek klik ya. Cek klik ini cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa. Nah, jangan sampai kita asal-asal beli, asal-asal ambil. Jadi ya tadi brand oriented Jadi tanpa ngecek itu. Jadi cek klik itu, cek kemasan. Kemasannya masih utuh, jangan ada bocor. Jadi segelnya masih utuh ya. Kemudian kedua label. Label itu yang tadi disampaikan Mas Doi. Harus adalah informasi terkait produk yang ada di dalam kemasan tersebut. Jadi apa sih informasi itu, bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan. Itu namanya informasi yang harus kita pelajari, harus kita baca. Harus tahu. Sebelum beli, Iya, sebelum beli. Jadi merek, nama produsen, kemudian izin edar. Nah, tadi yang KLI izin edar. Izin edar. Izin edarnya itu yang dibaca di label. Berarti di semua produk-produk tadi itu harusnya ada izin edar. Harus ada izin edar. Ya, izin edar. Nanti kalau untuk kosmetik harus ada izin edar. Karena kalau untuk makanan kita nggak baca topik ya. Kalau makanan ada makanan siap saji nggak perlu izin edar. Jadi beli pisang goreng kita cari izin edar nggak ada. Nggak ada tuh di ujung-ujung kriwil-kriwil pisangnya ya Bu ya. Iya. Jadi untuk kosmetik nih. Topiknya harus ada izin edar dari Badan POM. Terakhir kedaluarsa. Jadi jangan sampai beli produk kedaluarsa. Kedaluarsa itu kan jaminan dari produk tersebut masih aman, masih layak dikonsumsi, digunakan sejauh penyimpanannya sesuai klaim pada label. Jadi itu harus dibaca semua informasi yang ada di label, harus disimpan di mana ya. Suhu berapa, misalnya kosmetik nggak terlalu banyak sih ada pengaruh suhu ya, penyimpanannya paling suhu, tapi ya dijemur ya nggak cocok lah, nggak bagus. Dalam bentuk terbuka juga nggak bagus, harus tertutup, ada suasana lah gitu, mencegah cemaran masuk ke dalam produk. Jadi itu kedaluarsa kan. Jangan terus ambil kedaluarsa. Ada diskon nih 75%. Ternyata dekat kedaluarsa. Kosmetik kan penggunaannya agak lama ya habisnya. Nggak sekali minum gitu. Jadi sekarang beli bulan depan kedaluarsa. Ternyata belum habis. Kita lupa ngecek nih saat make. Itu juga perlu diperhatikan. Berarti balik lagi ke kitanya bahwa kita harus lebih cerdas dalam memilih produk. Di mana klik itu adalah menjadi satu kunci utama atau hal pertama yang harus kita perhatikan ya Bu ya. Tapi menarik adalah ngomongin tentang izin edar tersebut, karena beberapa mungkin kalau kita kebetulan siaran kan ngikutin di sosial media, ada yang ketipu lah, ada yang izin edarnya ternyata palsu segala macam. Kalau menurut Ibu atau sepengalaman Ibu juga, kenapa hal itu bisa terjadi dan masyarakat masih kemakan?
Apa tidak begitu aware-nya masyarakat kita tentang memperhatikan izin label tersebut atau tadi branding oriented? Ya, itu memang faktornya ya, beberapa hal. Namun juga mungkin masyarakat belum teredukasi. Jadi kenapa kami sangat senang sekali nih bisa berbagi dengan pendengar di dengan rumah, Finers. dengan Finers semua sehingga bisa menambah informasi. Jadi izin edar itu memang hasil pengawasan kami ada yang palsu. Ya kan kita gencar nih, belilah produk yang ada izin edarnya. Betul. Jadi yang namanya yang tidak bertanggung jawab isilah izin edar, padahal nggak benar, nggak palsu gitu. Nah, kami Badan POM sudah menyiapkan nih untuk Finers Bepom Mobile. Bepom Mobile. Nah, di Android ya bisa diunduh. Jadi Bepom Mobile itu bisa ngecek izin edar ini asli apa palsu. Nanti saya akan tanya sama adik-adik saya di Duta yang ikut hadir juga tentang Bepom Mobile ini ya Bu ya. Tapi yang tadi ketika sudah kejadian misalkan ada yang menggunakan izin edar palsu, dia memakai misal brand A ditutup akhirnya pakai untuk brandnya dia, itu ada yang kejadian seperti itu, tindakan seperti apa yang akhirnya diberikan? Pertama ditarik atau kalau kita temukan di distributor ya tentu dimusnahkan produknya. Apalagi yang sudah expired itu dimusnahkan, tidak boleh didistribusikan kembali. Nah, ini juga kami Bepom Mobile ini juga salah satu alat untuk masyarakat ikut membantu kami pengawasan. Biar lebih cerdas, bisa melindungi diri sendiri dari produk yang tidak memenuhi syarat. Apabila menemukan di Bepom Mobile pun bisa melakukan pengaduan kepada Badan POM. Itunya. Kami juga kalau Balai Besar POM di Denpasar menyiapkan WhatsApp pengaduan di 081138500533. Itu untuk pengaduan. Pengaduan. Jadi bisa difoto produknya. Tapi benar juga dulu cerdas membeli membeli jangan di tempat yang tidak mampu telusur. Harus mampu bisa telusur. Terdeteksi. Tertelusur kemana. Karena kalau beli misalnya yang udah pakai motor datang beli putus gitu ya. Modusnya biasanya seperti itu, yang tidak bertanggung jawab. Komplain kemana. Jadi masyarakat harus cerdas juga melindungi ini dan membantu pemerintah dalam pengawasan, melaporkan sehingga kami bisa tindak lanjut kemana gitu. Jadi BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Mohon masyarakat sendiri juga aware dan juga peduli, bisa menjadi bagian dari kita lebih bijak dan lebih cerdas dalam memilih produk. Kita akan balik lagi, nanti kami akan lanjutkan obrolannya Bu. Jadi buat Finers, aku rasa ini sangat penting banget, dimana kadangkala karena saking terburu-burunya atau kamu adalah brand oriented, ini bisa menjadi celah di mana kamu kurang teliti dalam membeli produk. Masih ada Dodi Yosandras yang hari ini masih ngobrol juga tentu saja sama Ibu yang cantik sekali. Bu saya panggilnya sebenarnya Bu siapa sih Bu? Bu Ari ya. Bu Ari dari Kepala BBPOM di Denpasar. Tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri produk, terus juga ngomongin tentang kalau produk itu harus ada izin edarnya, surat izin dan segala macam. Dan tadi saya juga sempat bilang kalau hari ini juga akan ada duta kosmetik yang akan saya ajak ngobrol, yang ini sebenarnya adik-adik saya ya. Bu, sebenarnya saya penasaran dulu nih tentang masyarakat Bali. Cukup aware-kah menurut Ibu masyarakat kita dalam ngecek izin edar produk? Kalau kami dari hasil pengawasan ya masih perlu ditingkatkan. Berarti harus sering-sering lagi sosialisasi. Tiap minggu kayaknya kita harus ngobrol ya Bu. Kalau ada dana. Siap ya. Itu berarti masih cukup tinggi. Nah, saya penasaran juga kenapa ada duta kosmetik pada akhirnya. Apakah karena memang sadar BBPOM tidak bisa berdiri sendiri atau seperti apa? Iya betul, karena kita perhatikan ya, pengawasan kita sudah kita intensifkan sampai ke penegakan hukum ya. Penegakan hukum setiap tahun kita ada aja pidana di mendistribusikan produk yang tidak memenuhi syarat tadi ya. Kemudian kok masih aja, nah ternyata kita evaluasi ini awareness masyarakat. Awarenessnya ini bisa jadi ada yang sudah tahu tapi bandel ya, nggak peduli gitu ya. Ada juga yang memang belum tersosialisasi sehingga kami dalam rangka menurunkan demand nih, tidak hanya kosmetik ya, untuk semua produk kami bekerja sama dengan segala
segala komunitas Ya. ya, termasuk komunitas kawula muda. Ya, kalau di kosmetik kita membentuk duta kosmetik. Oke. Nah, duta kosmetik ini di Bali kita bentuk 2021 ya, ada 30 orangan ya. Nah, dari 30 orang itu diseleksi jadi 3 orang di tingkat nasional, dididik lagi yang lebih in-depth tadinya. Jadi ini tujuannya menambah di segmennya mereka, bisa mereka sosialisasikan. Jadi betul. perpanjangan tangan kami lah, karena kami terbatas sumber daya, baik anggaran, baik SDM, sehingga kita banyak membentuk duta keamanan pangan, ya, kosmetik, nanti juga ada obat tradisional, ya, sesuai dengan problem bagaimana kita percepatan untuk peningkatan awareness dan mengedukasi masyarakat ini. Oke, baik. Dan duta kosmetik yang hadir adalah Ayuning Ratna Saraswati dan juga Sang Ayu Putu Cika Iswari Anjani. Sudah hadir. Boleh dipakai mic-nya Cika dulu, nanti Ana juga. Halo. Halo, Viners. Ini masih pagi ya. Pagi. Hai menjelang semuanya. siang. Betul. Kamu adalah Saya Cika Iswari. Cika Iswari. Ya, Oke, salah panggilnya? satu, kenapa? Panggilnya Cika. Panggilnya Cika. Oke, ada Cika. Satu lagi adalah Satu lagi ada Ayuning Ratna Saraswati, tapi bisa dipanggil Ana. Oh, Ana ya. Ana Yes. sama Cika. Ana sama Cika setelah terpilih menjadi duta kosmetik. Ini kan satu tugas ya. Kalian tahu nggak tugas sebagai duta kosmetik itu apa sih? Mungkin dari Cika dulu, nanti Ana tambahin. Oke, jadi sebenarnya kita sebagai duta kosmetik itu adalah perpanjangan tangan dari BPOM, di mana Oke. kita sebagai generasi muda itu bagaimana kita bisa menginspirasi atau bagaimana kita bisa mengajak teman-teman untuk aware terhadap kosmetika, terutama kan generasi muda itu banyak sekali yang sekarang ya membeli online, kemudian tidak mungkin ada beberapa yang langsung memakai gitu. Jadi tidak tahu bahan-bahannya, kemudian juga aman atau tidak. Jadi kita ada di sini, kita sebagai bisa dibilang sebagai teman-teman itu sebagai jembatan gitu, agar teman-teman bisa teredukasi bagaimana cara memilih kosmetik yang aman seperti itu. Oke, sepengalaman kalau Ana, mungkin kan kamu masih kuliah, ketemu teman-teman kuliah. Apa sih yang bikin mereka kadang teledor? Apakah karena faktor harga atau mungkin karena aku aja pakai ini cocok kok, kamu masa nggak cocok segala macam? Biasanya keluhan apa atau cerita apa yang pernah kamu dengar? Jadi banyaknya sih ya karena yang tadi itu, karena dia artis branding atau kayak gimana gitu. Jadi kan karena artis sudah pakai, kita lihat artis kan semuanya pada mulus-mulus, putih-putih kayak gitu kan. Jadi teman-teman tuh pada kemakan semua kayak gitu. Dan mereka pun nggak aware dengan apa sih yang sebenarnya kulit mereka butuhkan gitu. Jadi misalnya kita sebenarnya nggak perlu niacinamide atau HA gitu atau BHA kayak gitu, ya mereka pakai aja karena mungkin temannya, temanku putih nih pakai kayak gini, jadi pakai aja kayak gitu. Ngekor. Oke. Nah, ketika kamu tahu teman kamu sudah salah langkah, salah jalan, udah zigzag nih jalannya. So, apa yang akhirnya kamu lakuin ngingetin sebagai teman? Nah, karena aku udah jadi duta kosmetik juga, jadi kan mereka aware nih. Jadi mereka konsultasi juga ke aku. Dan kebetulan juga udah lewat blog kulit, jadi aku lebih tahu gitu untuk kondisi kulit orang. Oke. Itu juga aku bakal konsultasiin. Jadi kayak, kamu udah milih kosmetik yang BPOM belum? Terus mereka paling jawabnya, aku beli kosmetik Korea nih dan bla bla bla. Sebenarnya kan kosmetik Korea juga harus lewat BPOM dulu masuknya gitu. Jadi di situ aku kenalin deh yang namanya aplikasi BPOM Mobile kayak gitu. Apa fungsinya dengan ada aplikasi ini, emang apa kelebihannya? Jadi BPOM Mobile ini kan udah ada di HP-HP kalian. Jadi di Android bisa, di iOS juga bisa. Jadi kalian kalau belanja ya tinggal scan barcode-nya. Terus kalian bisa lihat nih, apakah memang sudah tersertifikasi di BPOM atau belum gitu. Dan selain itu juga kalau misalnya belum ada barcode-nya, kita juga ada yang namanya kode notifikasi kan. Kode notifikasi, Yes. itu apa tuh? Kode notifikasi itulah kode yang ada di suatu kemasan. Biasanya di dekat-dekat barcode itu nanti ada yang tulisannya NA, terus dilanjutkan dengan 11 angka. NA 11 angka. Yes. Emang NA apa? NA itu biasanya kosmetik yang dibuat di benua Asia gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari N terus nanti ada angka ada hurufnya, itu ada A, ada K dan lain-lain. Itu kita bisa tahu tuh di mana produksi daerahnya dari kosmetik tersebut gitu.
ternyata dari itu pun, dari kode tadi NA misalkan di benua Asia ada 11 angka itu yang harus diperhatiin. Nah, dari Cika sendiri pernah nggak teman yang akhirnya tidak notice ada kode NA atau juga kode-kode yang lain dan 11 angka itu? Seperti apa ceritanya? Benar banget. Jadi kemarin itu kebetulan banget Viner semuanya kita lagi ada expo gitu. Jadi di sana itu banyak sekali teman-teman yang bertanya terkait dengan mobile BPOM karena kebetulan Cika juga dapat bertugas untuk mensosialisasikan mobile BPOM itu sendiri. Dimana teman-teman masih bingung nih gimana sih caranya untuk menggunakan mobile BPOM gitu. Jadi salah satunya tadi itu kita NA-nya itu nomor yang 11 digit itu kita masukkan ke di mobile BPOM atau nanti di sana bisa terlihat dari mana kemudian itu sudah amankah, sudah ternotifikasi BPOM atau belum, atau kalau zaman sekarang kan zaman sekarang itu maunya scan gitu ya Viner semua ya, itu bisa juga. Jadi teman-teman Viner semuanya di rumah nanti boleh coba di aplikasi mobile BPOM. Kalau teman-teman masih ragu nih produknya, kalian bisa scan, nanti ada barcode gitu di kosmetik itu sama seperti kayak kita membeli makanan, minuman instan itu ada barcode-nya, di situ juga ada barcode dari BPOM, itu teman-teman boleh untuk scan. Nanti di situ bisa terlihat langsung kode notifikasinya, kemudian kapan dibuat, diproduksi di mana, seperti itu. Tapi kan kalau ngomongin zaman sekarang, beberapa kadang kala mereka lebih memilih belanja online. Mungkin ketika salah baru cerita sama kalian. Ketika sebelum belanja mungkin belum cerita. Orang dia check out segala macem kan. Setelah kejadian baru cerita, ya aku salah kemarin. Nah, ini akan mempergampang kalian untuk sosialisasi atau justru mempermudah dengan adanya sosial media? Seperti apa sosialisasi yang akhirnya kalian lakuin? Adakah juga satu gerakan yang kalian posting di sosial media kalian, atau mungkin lebih banyak ngobrol sama teman-teman? Siapa yang jawab dulu? Boleh, terserah siapa saja. Cika jawab dulu ya. Jadi benar banget Viner semuanya dan juga Kak Roy. Masa lupa sama nama aku, astaga. Jadi buat teman-teman di rumah itu sebenarnya yang cara kita apalagi kita terpilih itu waktu COVID-19 ya. Jadi kita lebih mengoptimalkan yang namanya sosial media, di mana di sosial media ini kadang-kadang kita buat konten, tapi kita juga ada podcast terkait dengan cara memilih kosmetik aman dan juga kosmetik tematik atau kosmetik yang berbahan dasar alam itu sebenarnya ingin diproses di sana lebih jauh. Jadi teman-teman di Cika dan juga teman-teman Duta Kosmetik di sini menggunakan media sosial sih. Caranya yang paling efektif menurut kami itu dengan cara mengedukasi teman-teman. Jadi caranya memilih kosmetik yang aman itu seperti apa? Seperti itu. Kalian sering sharing yang kayak gitu ya. Kalau dari Ana ada tambahan lagi gak? Kalau dari aku sih biasanya karena kita sekarang lebih sering buka Instagram sama TikTok. Dan biasanya anak-anak muda itu sering banget yang namanya nonton live TikTok. Jadi lebih baik kita tuh kadang-kadang ada deh, kalau aku itu aku sering live TikTok, terus aku kayak sok-sokan lagi get ready with me or something like that gitu. Jadi nanti kita di sana per produk nanti aku aku demoin gimana sih caranya ngecek produk itu dengan BPOM Mobile kayak gitu. Jadi ya para viewersnya kan juga banyak nih. Terus ya Astungkara FYP gitu. Wow, sombong ya Anda ya tampaknya ya. Tapi emang penting sih maksudnya ya get ready with me itu dimana orang prepare makeup and then kadang-kala juga ada tipsnya, tapi ilmunya juga kamu bagi di situ dan kebetulan FYP. Kalau tadi ada podcastnya juga. Sebenarnya banyak hal yang sudah kalian lakukan sebagai Duta Kosmetik dan mudah-mudahan harapannya semakin banyak masyarakat kita yang aware memang tentang hal ini. Karena kalian sadar sendiri bahwa masih ada kok masyarakat kita mungkin yang seusia kalian sudah mulai aware, tapi yang di atas terutama mungkin buat ibu, tanteku yang agak angkatan lama itu yang kadang-kala tidak melek teknologi, itu menjadi PR besar. Saya ke ibu. Kalau ngomongin tentang tadi ada Duta Kosmetik terus segala cara sudah dilakukan. Sebenarnya harapan dari teman-teman BPOM sendiri apa sih? Ini kan kita baru di kosmetik, nanti di makanan dan segala macam kan berbeda. Kita akan talk show di yang lain kayaknya nanti ya. Di kosmetik ini apa harapannya sebenarnya Bu? Iya, harapan kami tentu peningkatan awareness ya masyarakat ya. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum kita ini tadi cek klik itu harus diinikan, cek kemasan, label, izin edar, kedaluarsa. Jadi jangan termakan iklan. Jadi kita kalaupun ada berita sekarang kan banyak nih di online tuh ya, media sosial itu kadang-kadang ada berita hoax gitu ya. Tolong dikonfirmasi kalau terkait obat tradisional, kosmetik, pangan itu konfirmasi ke Balai POM kebenarannya, ke Badan POM. Karena banyak juga yang hoax sekarang.
Ya pokoknya hati-hati dengan hoax itu ya. Hati-hati. Oke. Cerdas memilih sebelum membeli, sebelum mengkonsumsi melalui cek klik. Oke, Ya. Bu, terima kasih banyak. Saya karena Sama-sama. terkejar durasi, saya ke Duta Kosmetik dulu. Dari Cika dulu, apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin diharapkan oleh anak-anak muda menurut kamu? Oke, buat Viner semuanya, teman-teman semua di luar sana, untuk kalian yang ingin membeli kosmetik aman, jangan lupa untuk pakai ceklik dan juga lihat di mobile Bepom karena caranya gampang banget. Teman-teman tinggal download ya, tadi juga sudah dijelaskan sama Ana. Jadi jangan sampai terkecoh karena memang kelihatannya simpel teman-teman semuanya, tapi itu akan memberikan dampak bagi kesehatan kita ke depannya. Seperti Oke, itu. terima kasih Cika. Ana. Kalau dari aku sih sama, jadi semuanya mungkin bisa dari sekarang download Bepom mobile-nya. Terus nanti kalian bisa iseng-iseng deh cek kosmetik kalian di rumah apakah emang sudah Bepom atau belum. Dan lagi satu Kak tambahin, kalau kalian terkena efek samping, kalian juga bisa laporin melalui Bepom Mobile atau ke lapor skos.pom.go.id supaya kalian bisa dapat penanggulangan lebih lanjut. Kayak gitu Kak. Oke. Guys, terima kasih banyak udah ngobrol. Ibu juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi karena sudah jam 9.51 saya harus siap-siap pulang. Jadi mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas lagi dan lebih bijak lagi tentu saja dalam memilih dan juga menggunakan kosmetika secara aman. Dodio Sandra pamit. So, keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.